Mobil Suzuki di Indonesia tidak pernah benar-benar menjadi favorit oleh kebanyakan orang Indonesia. Nggak percaya? Lihat aja market share Suzuki di Indonesia. Yang mana marketnya ada di angka 7,8% di tahun 2025. Dan di tahun 2026, uniknya Suzuki mengalami kenaikan market share di angka 9,5%. Sebentar. Sebenarnya market share Suzuki tidak bisa dibilang kecil ataupun besar. Karena untuk saat ini market share Suzuki sebenarnya mirip-mirip dengan Mitsubishi dan Honda, yaitu di kisaran 7-9%. Namun kalau kita mau bandingkan dengan Toyota yang punya market share lebih dari 31% dan Daihatsu yang punya market share di 17%, tentu aja Suzuki jadi terlihat sedikit. Namun sekali lagi, market share segitu tidak membuat Suzuki memiliki market yang buruk, tapi juga di saat yang bersamaan tidak bagus juga. Tapi intinya, dengan market share yang di bawah 10%, produsen tersebut tidak pernah benar-benar menjadi favorit oleh pasar. Tapi, walaupun Suzuki tidak pernah menjadi mobil favorit oleh pasar Indonesia, saat ini Suzuki sudah merangkak naik dan hal ini bisa kita lihat dari jajaran mobilnya yang menarik. Market share yang tumbuh sebanyak 2% dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Terlebih lagi, Suzuki adalah produsen yang sangat unik sebenarnya. Mereka terkenal menjadi produsen yang paling baik hati di antara produsen lain, yang mana mereka suka banget ngasih diskon. Ya, produsen lain sebenarnya juga ngasih diskon sih, tapi biasanya kalau produsen lain ngasih diskon di ujung masa mobil tersebut sebelum di facelift. Tapi Suzuki berbeda. Mobil yang baru meluncur dalam beberapa bulan udah dikasih diskon aja. Ini nih satu-satunya kelebihan Suzuki dibandingkan produsen lain. Jadinya mobil-mobil mereka walaupun baru tapi harganya masih bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Kualitasnya pun ya kalian bisa nilai sendiri. Menurut pengalaman pribadi saya yang menggunakan R3 tahun 2018 yang saya beli dengan mendapatkan diskon sampai 80 juta selama 1 tahun kurang lebih, kualitas mobil Suzuki cukup baik dan bisa bersaing dengan produsen lainnya. Jadi ya, walaupun harganya cukup terjangkau, kualitas Suzuki hampir sulit untuk diragukan. Dengan strategi harga yang didiskon, Suzuki akhirnya bisa bersaing dengan produsen lain. Kemudian di luar dari harga diskon, sebenarnya Suzuki punya senjata pamungkas untuk bersaing lebih kompetitif lagi di segmen tertentu. Karena ternyata Suzuki punya mobil yang memiliki desain yang menarik, tapi harganya cuma di 100 jutaan aja. Dan menariknya lagi, Suzuki Indonesia diketahui sejauh ini sering banget download mobil dari server India. Dan mobil ini diciptakan di pasar India, yang seharusnya mobil ini bisa dengan mudah dibawa oleh Suzuki ke Indonesia. Dan ya, ini adalah Suzuki Brezza. Namun, jika sudah ada di India, kenapa Suzuki Brezza tidak pernah masuk ke pasar Indonesia? Padahal harga mobil ini murah. Jadi diketahui, harga mobil ini dijual dengan harga mulai dari 143 juta rupiah hingga 265 juta rupiah di pasar India. Bayangin, harga mobilnya lebih murah daripada harga mobil LCGC di pasar Indonesia. Apalagi nih ya, walaupun harga mobil ini murah dan diproduksi di India, tapi kalau melihat desainnya, ini mobil udah masuk banget sih desainnya untuk pasar Indonesia. Nggak ada yang aneh-aneh, bahkan cenderung mobil ini memiliki desain yang sangat sesuai dengan preferensi desain Indonesia. Mau dilihat dari depan, samping, ataupun belakang, mobil ini desainnya menarik banget. Kemudian selain desainnya, yang bikin menarik adalah dengan harga 145 juta, kalian udah bisa mendapatkan turbo dan mild hybrid. Ya, siapa yang bisa menolak harga 145 juta bisa mendapatkan mobil udah turbo dan mild hybrid. Walaupun mesinnya 3 silinder berkapasitas 998 cc yang hanya bisa mengeluarkan tenaga maksimum di 109 horsepower di 5.500 rpm dan torsi maksimal ada di 170 Nm di 2.000 sampai 3.500 rpm. Tapi ya gimana? Harganya cuma 145 juta, udah turbo dan hybrid. Namun sayangnya untuk varian terendah hanya tersedia varian transmisi manual. Tapi walaupun begitu, hampir mustahil mobil ini ditolak oleh pasar. Menariknya lagi adalah varian mesin mobil ini sebenarnya cukup banyak dan semakin mahal harganya malah mobilnya tidak menggunakan turbo. Ini yang sangat unik dari strategi Suzuki di mobil ini. Kita lihat varian selain dari varian bawahnya. Brezza varian lainnya yang menggunakan mesin 1,5 liter K15C Smart Hybrid sudah tidak menggunakan turbo. Namun mesinnya menggunakan kubikasi 1500 4 silinder dual VVT. Tapi lucunya, walaupun harganya lebih mahal dan tidak turbo, tenaga yang dihasilkan juga jauh lebih kecil, yang mana tenaga mesin mobil ini hanya di angka 101,6 horsepower. Torsinya pun juga lebih kecil, yaitu di 137 Nm. Tapi, di varian ini ada pilihan transmisi otomatis, dan pasti mesinnya tidak bergetar layaknya mesin 3 silinder. Iya kan? Kemudian varian terakhir ada di varian 1,5 liter SCNG, dan mesin ini adalah mesin yang unik, karena bahan bakarnya adalah gas. Mesin ini memiliki kubikasi di 1462 cc, namun karena bahan bakarnya gas, tenaga yang dihasilkan rendah banget, yaitu di kisaran 86,8 horsepower, dan torsinya ada di angka 121,5 Nm. Tapi walaupun mesinnya lemah dalam hal performa, namun kalau ngomongin konsumsi,
mobil ini bisa menghasilkan konsumsi BBM di angka 25-26,9 banding 1. Ya, hampir setara motor Matic Premium konsumsi bahan bakarnya. Kemudian di luar dari varian mesin yang ada, kenapa varian turbo malah bisa menjadi varian yang paling murah? Jawabannya ada di pajak. Jadi di India ada insentif pajak yang sangat besar untuk mobil bermesin di bawah 1200 cc. Makanya harganya bisa ditekan jauh oleh Maruti Suzuki. Oke, sekarang pertanyaan utamanya. Kenapa mobil murah ini tidak dimasukin oleh Suzuki ke Indonesia? Secara garis besar, Suzuki Breeza bukanlah mobil baru karena mobil ini sudah keluar dari tahun 2016 di India. Tapi walaupun sudah lama keluar di India, Breeza tidak pernah masuk ke Indonesia. Dan alasannya adalah harga. Walaupun di India harganya cuma di bawah 150 juta, namun harga tersebut bisa terjadi karena mendapatkan subsidi yang sangat besar. Dan sayangnya, jika mobil tersebut diekspor, subsidi tersebut tidak berlaku. Tanpa subsidi dan mobil ini didatangkan langsung secara CBU dan dikenakan pajak yang berlapis di Indonesia, kemungkinan besar mobil ini jika dijual di Indonesia bisa memiliki harga di atas 200 juta rupiah. Kalau harganya udah 200 jutaan, mobil ini langsung tumpang tindih dengan mobil Suzuki lainnya. Dan yang terdekat tentu aja Suzuki Fronx. Dan kalau mau dibandingkan dengan Fronx, sepertinya Suzuki Fronx masih lebih baik. Kemudian selain masalah tersebut, walaupun mesinnya 3 silinder, untuk varian terendahnya, spesifikasi BBM yang harus digunakan di mesin tersebut cukup tinggi. Yang berarti mesin dengan standar emisi yang sangat tinggi ini membutuhkan spesifikasi bahan bakar bensin berkualitas tingkat tinggi juga, minimal BBM yang kandungan sulfurnya rendah. Dan hal ini harus dilakukan supaya performa turbo dan sensor emisi tidak cepat rusak. Sayangnya, di Indonesia BBM bersulfur rendah masih harus mengandalkan pom swasta aja. Karena kalau kita lihat di Pertamax misalnya, kandungan sulfur Pertamax 92 aja masih ada di angka 350 ppm. Dan menurut artikel yang ada juga, walaupun masih dalam batas aman, tapi untuk jangka panjang kurang disarankan. Jadi ya, dengan adanya masalah dasar ini, ya hampir mustahil mobil ini bisa dijual di Indonesia oleh Suzuki. Karena ya hampir semua kelebihan mobil ini udah nggak ada lagi. Salah satunya harganya yang jadi melambung tinggi. Iya kan? Tapi ya ngapain juga berharap terhadap mobil ini? Sebenarnya Suzuki Fronx udah lebih dari cukup untuk bersaing di segmen ini. Mobilnya udah memiliki desain yang Indonesia banget. Fiturnya juga udah cukup, mesinnya juga nggak rewel banget kalau masih minum BBM kualitas Indonesia. Jadi pada akhirnya, ya Suzuki Indonesia memang tidak membutuhkan Breeza untuk pasar Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.